Bu Atul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Atul, bisa saya ngobrol untuk diskusi sebentar sebelum percakapan coaching yang Ibu lakukan hari ini? Oke, silakan dengan senang hati Bu Den. Oke. Terima kasih Bu Atul. Bu Atul sebagai coach ya nanti? Iya Bu Den. Coach, saya ingin bertanya pada percakapan coaching yang akan coach lakukan nanti, kompetensi inti apa yang ingin dikembangkan dalam percakapan coaching tersebut? Jadi nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat saya melakukan kegiatan coach adalah kehadiran, kemudian mendengarkan aktif, dan juga saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul sekali, Coach. Jadi Coach pasti sudah tahu ya ada prinsip-prinsip dari coaching. Iya Bu Deni, saya tahu. Oke, apa saja itu, Bu Atul? Jadi prinsip dari coaching itu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, baik Bu Atul, sebagai coach di sini rubrik penilaian yang akan kita gunakan nanti adalah terkait dengan hal tersebut, okay? Coach. Kemudian yang ingin saya tanyakan selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin coach kembangkan pada percakapan coaching kali ini? Ya. Nanti saya akan berupaya mengembangkan pada semua kompetensi yang dimiliki oleh coaching. Lalu yang secara spesifik coach ingin mengembangkan kompetensi inti yang mana untuk yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi spesifiknya nanti saya mungkin akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Deni. Oh gitu, baik. Lalu kompetensi yang ingin dikembangkan spesifik mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, indikator pencapaian dari kompetensi tersebut itu apa ya, Coach? Jadi indikatornya nanti begini Bu, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach untuk menggiring coach menemukan alur tirta. Jadi alur tirta itu ya salah satunya adalah menetapkan tujuan coaching, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, lalu merencanakan aksi yang akan diidentifikasi yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir bertanggung jawab atas aksi dan kelanjutan dari tindakannya. Bagaimana coach dapat menemukan itu semua dari dirinya. Jadi menggali potensi yang ada pada dirinya, menemukan ide-ide tetapi pada dirinya sendiri. Nah, itu Bu. Jadi nanti pada akhirnya coach akan merasa bahagia saat menemukan memecahkan masalahnya itu sendiri dengan ide-idenya sendiri. Itu Bu Den. Baik Coach, ini saya catat berarti indikator yang kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dengan indikator pencapaiannya adalah coach merasa bahagia karena telah menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi, di mana alur tirta muncul dari coach dan dengan tuntunan dari coach, gitu ya Coach? Ya betul sekali Bu Den. Baik Coach, terima kasih perbincangan kita pra observasi ini telah selesai. Silakan dilanjutkan untuk percakapan coaching yang akan dilakukan. Ya, terima kasih Bu Deni. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Atul, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu. Tapi ya agak-agak banyak kegiatan sih. Cuma ya sudah selesai semua, jadi kita nyantai sekarang. Alhamdulillah ya Bu ya. Tapi ada yang ingin saya obrolkan nih sama Bu Atul. Kebetulan Bu Atul lagi santai ya? Ya betul. Silakan Bu. Apa yang kita obrolkan hari ini? Gini Bu, kita kan lama nggak ketemu. Kebetulan ini pas santai saya mau gini. Di SD saya itu punya masalah kelas saya. Ketika pembelajaran itu saya itu kurang persiapan dalam mengajar, sehingga saya merasa bahwa ketika saya mengajar itu tidak maksimal gitu. Ya. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu, yang menjadikan Bu tidak maksimal ini? Nah, saya itu ya sebenarnya sudah membuat rencananya, RPP dan lain-lain itu ada. Cuma saya itu sering lupa gitu Bu. Entah kenapa saya sering
lupa, misalnya besok itu ya, oh saya rancang gini, besok itu saya lihat RPP-nya misalnya medianya pakai proyektor atau mungkin dengan video. Saya itu lagi itu lupa menyiapkan video apa yang harus saya siapkan. Akhirnya saya mendadak download di situ sehingga anak-anak itu waktunya terkuras habis untuk menunggu saya ketika saya mendownload soal gitu, mendownload atau materi dan lain-lain gitu. Bagaimana saya itu gimana? Ya, jadi kalau boleh saya tahu nih Bu Diana ya, tujuan Bu Diana merancang dan memperbaiki semua hal ini bertujuan untuk apa Bu Diana? Kalau saya itu ya, maunya saya itu pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik, bermakna bagi siswa saya, sehingga anak-anak itu datang ke sekolah tidak hanya mendapatkan main-main gitu aja, tapi main juga senang hatinya, dan juga mereka itu dapat ilmunya itu bermakna gitu, sehingga mereka dapat dapat mengaplikasikan ilmunya nantinya itu berguna gitu. Maksud saya itu seperti itu. Belajar gimana berarti ya Bu? Belajar bermakna. Apakah selama ini Diana sudah meminta bantuan? Belum sih, saya cuma lupa ya gitu. Cuma ya gitu, baru sama Bu Atul ini saya sharing lah, mau tanya solusinya gimana. Mungkin punya rencana lain selain sharing dengan saya, mungkin Bu Diana punya rencana lain untuk bisa minta bantuan kepada siapa gitu. Kalau saya itu gini ya, tadi sebenarnya saya nggak punya rencana, cuma karena Bu Atul tanya saya jadi oh iya ya, saya bisa minta bantuan ke itu namanya murid saya misalnya, supaya diingatkan. Kadang kita itu lupa, terus saya soalnya pernah, anak-anak tolong ya diingatkan, jangan lupa besok jangan lupa itu ya bawa ini ya. Itu biasanya anak-anak terus mengingatkan. Kadang tuh ada yang WA kalau sore-sore, Bu jangan lupa ya besok itu bawa ini gitu Bu. Jadi kalau menurut saya misalnya saya minta bantuan murid saya itu gimana Bu? Bagus sekali gitu ya Bu Diana ini. Jadi biasanya cenderung anak-anak lebih titan gitu ya Bu ya, lebih aktif untuk mengingatkan kita. Selain murid mungkin Bu Diana punya rencana lain untuk siapa gitu yang mungkin bisa diajak bekerja sama? Kalau di sekolah ya mungkin banyak, ada kepala sekolah belum, makanya saya malu. Tapi mungkin saya akan mengutarakan itu sama ibu kepala sekolah dengan rekan-rekan sejawat. Kemudian mungkin saya akan minta bantuan suami saya di rumah biar mengingatkan itu loh jadwalnya, jangan dilupakan gitu. Tapi untuk rencana utamanya itu ya sama murid saya, jadi saya buat rancangan dulu. Misalnya dalam 1 minggu untuk buat lagi, saya mau buat draftnya, listnya, saya mau lakukan ini untuk hari ini, untuk pembelajaran ini saya buat misalnya ini untuk praktek bunga, berarti anak-anak harus membawa bunga sepatu, bunga sempurna dan tidak sempurna misalnya seperti itu. Jadi saya buat listnya 1 minggu, kemudian saya utarakan ke anak-anak, nanti Diana mau rencana seperti ini, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Bisa minta tolong untuk diingatkan Bu Diana, biasanya anak-anak bisa gitu. Gimana kalau seperti itu? Ya bagus sekali. Jadi Bu Diana sudah mulai menemukan ide ya Bu Diana, yaitu permasalahan Bu Diana ini. Jadi minta bantuan dari murid, kemudian tadi sudah saya menggarisbawahi mungkin bisa meminta bantuan pada keluarga, suami khususnya. Ini orang-orang terdekat dari jenengan gitu, dari lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Bagus sekali Bu. Nah, lalu ide yang bagus ini komitmen untuk kedepannya apa yang akan Bu Diana lakukan? Berarti saya secepatnya harus membuat rancangan itu, kemudian mengkomunikasikannya dengan anak didik saya, murid saya gitu, dan keluarga juga, kemudian kepala sekolah dan rekan sejawat. Ya malu-malu tidak apa-apa. Yang penting program saya bisa tercapai, kemudian pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna bagi murid saya. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Betul sekali. Malu, tak perlu malu gitu ya. Ini kan untuk kebaikan kita gitu ya. Jadi agar
ada lagi yang dicurhatkan pada kali ini? Cukup ya Bu ya, kita mau mau banyak kegiatan lagi kan. Jadi saya itu ucapkan banyak terima kasih ke Bu Agus. Kalau Bu Agus nggak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya, oh iya ya sebenarnya saya bisa begini. Tapi dari kemarin tuh tidak ada pemikiran seperti itu, karena Bu Agus memberikan motivasi, kemudian bertanya, sehingga saya, oh iya, I got idea gitu kan, anak-anak gitu. Ya, selamat Bu Din ya. Kita sudah menemukan solusi yang dari jenengan sendiri, dan selamat mencoba dan melaksanakan. Ya, makasih Bu Ade. Sama-sama. Terima kasih, percakapan coachingnya luar biasa Coach bersama Coachy. Kita tadi sudah berbincang tentang persiapan atau pra-observasi begitu, dan kita sudah menemukan satu kompetensi inti yang ingin dikembangkan oleh Coach. Nah, apa yang tadi sudah dilakukan oleh Coach saat percakapan coaching itu yang menunjukkan ketercapaian kompetensi yang tadi ditentukan Coach. Ya, jadi begini Bu Deni, Coach telah menemukan solusinya atas permasalahan yang dihadapi dengan sendirinya, dengan ide-ide yang muncul dari beliaunya sendiri. Nah, kemudian pada alur tirta, pada saat coaching tadi juga sudah muncul, sudah mendominasi atas coaching, mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana, aksi, sampai dengan tanggung jawab. Coach, saya hanya menggiring coaching menemukan melalui dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu saya menggiring untuk dapat menemukan ide-ide untuk membacakan masalahnya sendiri. Itu Buden? Betul sekali Coach. Jadi saya juga tadi memperhatikan bahwasannya percakapan coaching ini memang didominasi oleh Coachy. Bagaimana ide, kemudian alur tirtanya Coachy sendiri yang menyampaikan dengan tuntunan dari Coach tentu saja. Dan di sini saya juga melihat bahwa Coachy merasa bahagia karena dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, ini Coach terkait dari kompetensi apalagi yang ingin Coach kembangkan berdasarkan hasil dari percakapan coaching yang tadi tentu saja. Iya. Jadi selain kompetensi tadi yang sudah saya sebutkan Buden, saya juga ingin mengembangkan dua kompetensi lainnya, yaitu pada presence dan mendengarkan aktif. Jadi tentunya dengan tetap menambahkan kemampuan dalam menemukan ide-ide pada permasalahannya sendiri. Baik, Coach, jadi sangat luar biasa sekali apa yang kita upayakan hari ini. Kegiatan coaching berjalan dengan lancar, dan kegiatan coaching supervisi akademik ini ternyata mampu memaksimalkan potensi dari coaching. Coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik, terima kasih, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Terima kasih Coach. Ya, sama-sama Bu Deni. Assalamualaikum Bu Deni. Waalaikumsalam Bu Novida. Gimana kabarnya Bu Deni? Alhamdulillah baik. Baik Bu Deni. Bu Deni kan akan melaksanakan kegiatan coaching. Betul. Sebelum itu Bu Deni bisa kita berdiskusi dulu sebentar? Ya silakan Bu. Oke. Apa yang Bu Deni perhatikan untuk kompetensi kegiatan coaching hari ini yang akan dilakukan? Ya, jadi beberapa kompetensi inti yang ingin dikembangkan pada percakapan coaching yang akan dilakukan nanti. Di antaranya itu ada presence atau kehadiran, kemudian ada mendengarkan aktif, dan ada mengajukan pertanyaan berbobot.
Baik Bu Deni, itu artinya Bu Deni sudah mengetahui dan memahami ya prinsip-prinsip coaching. Betul, pastinya Bu Novida, untuk prinsip coaching ada beberapa juga, di antaranya ada kemitraan, ada berpikir kreatif, juga bagaimana memaksimalkan potensi. Baik Bu Deni, betul sekali, itu adalah prinsip coaching, dan nanti rubrik penilaiannya juga tidak jauh dari prinsip-prinsip tersebut. Siap. Kemudian kompetensi coaching mana yang ingin Bu Deni kembangkan? Pada berjalannya percakapan coaching ini, saya pribadi ingin mengembangkan semua kompetensi inti yang ada itu ingin saya kembangkan ketiganya, Bu Novida. Bagus sekali Bu Deni. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Deni observasi? Kalau secara spesifiknya saya ingin mengobservasi pada mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Novida. Kalau begitu, indikator apa dalam melaksanakan atau melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu? Baik, kalau indikator ketercapaiannya untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini ada beberapa, Bu Novida. Yang pertama nanti bagaimana ide atau solusi dari masalah nanti muncul dari coach sendiri. Kemudian alur ceritanya bagaimana coach sendiri yang akan menyampaikan, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi coach menemukan sendiri alur ceritanya. Nah, akhirnya karena menemukan sendiri alur cerita dan menemukan sendiri solusi permasalahannya, maka coach di akhir percakapan coaching merasa bahagia karena telah menemukan solusi yang ada. Itu mungkin indikatornya, Bu Novida. Oke, baik Bu Deni, saya catat ya. Berarti di sini Bu Deni akan merasa bahagia jika melakukan coaching dan merasa senang jika bisa melakukan dengan alur cerita, kemudian tujuan yang diinginkan coaching bisa tercapai. Itu ya Bu Deni. Betul. Baik Bu Deni, bisa dilanjutkan proses coachingnya. Terima kasih atas waktunya Bu Deni. Sama-sama, siap. Udah? Ya. Apakah Bu Deni hari ini sibuk? Oh, enggak itu. Kenapa ini? Santai ya Bu Deni? Santai. Saya ingin ngobrol sama Bu Deni. Ada suatu hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Deni. Oh, begitu. Bu Atu bisa hari ini? Bisa. Ini sekarang? Oh, ya. Ayo saya juga kosong. Ayo kita ke ruangan. Mana Bu Atul? Ada apa ini? Ada yang mau diceritakan? Silakan. Ini kita mumpung ada waktu khusus untuk ini. Silakan Bu Atul. Terima kasih sebelumnya Bu Deni ya. Saya sudah diluangkan waktu untuk kita saling berdiskusi lagi, santai. Jadi begini Bu Den, akhir-akhir ini itu saya gimana ya, kecewa iya, sedih juga iya. Jadi saya ini punya siswa di kelas itu, dia memiliki perilaku yang menurut saya itu sedikit menyimpang dari teman-temannya. Jadi si anak ini sering meminjam benda-benda yang dimiliki temannya itu tanpa minta izin. Bahkan saya itu juga sering pernah tahu anak tersebut mengambil, bukan tidak hanya meminjam, lagi diambil barang milik teman itu tanpa izin dari teman. Sedangkan di kesepakatan kelas kami sudah ada bahwa saat meminjam milik teman harus minta izin dulu. Oh gitu. Lalu Bu Abdul ini ingin seperti apa harapannya, tujuan yang ingin dicapai itu pada kegiatan kita ini apa Bu Abdul? Ini saya mungkin dari nanti ke pembicaraan kita ini saya ingin tahu bagaimana sih solusinya nanti pada anak saya ini begitu Bu Den. Jadi jika nanti saya biarkan terus menerus Bu Deni, saya khawatir nanti kedepannya akan semakin tidak baik untuk perilaku dari anak tersebut. Iya betul Bu Atul. Lalu ada lagi yang ingin dicapai, tujuannya untuk Bu Atul apa? Ya. Jadi selain itu Bu Den, ketika saya itu menceritakan penyimpangan itu pada orang tua ini seakan-akan menutup
menutupi begitu. Soalnya kan ya namanya orang tua Buden ya, kadang kan bagaimanapun anak tetap dibela gitu. Nah maksud saya ini begini, jadi nanti biar ada perlakuan yang sama, baik saya itu di sekolah maupun di rumah pola membimbing anak itu. Jadi biar ada kerjasama antara saya dengan orang tua. Makanya saya memanggil orang tuanya itu ya untuk kita saling bekerjasama lah, bagaimana mengatasi atau memberikan pendampingan khusus terhadap anak tersebut. Artinya Bu Atul ini sudah tidak nyaman selain dengan anak juga dengan orang tua begitu ya? Iya Bu Dewi. Apa yang membuat Bu Atul tidak nyaman? Ya itu tadi Bu, jadi saya itu begini ya, nanti saya sudah memperlakukan anak tersebut dengan pendampingan yang khusus mungkin agar anak tersebut itu merasa nyaman, tidak merasa saya hakimi begitu. Tetapi kalau saya tidak bekerja sama dengan orang tua, nanti saya khawatirnya itu apa yang saya lakukan itu bertepuk sebelah tangan. Jadi apa ya Bu Deni? Jadi tidak berlangsung di rumah juga, hanya berlaku di sekolah. Nanti pas ketika kembali di sekolah, anak akan kembali lagi pada perilaku yang menyimpang tadi Bu. Jadi saya pinginnya itu pola asuh pendampingan anak yang balance antara di sekolah maupun di rumah gitu Bu. Ya, betul sekali itu Bu Atul. Selain hal itu yang membuat Bu Atul tidak nyaman itu apa lagi? Yang tidak nyaman saya lagi itu gini Bu. Misalkan saya anak tersebut itu saya ginikan misalkan saya ingatkan begitu gitu. Nah ini kadang-kadang anak itu mungkin dengan mimik wajahnya itu merasa saya menghakimi. Nah itu yang kadang-kadang membuat saya dilema antara saya itu harus tegas atau saya itu harus bagaimana gitu. Tapi kalau ini saya biarkan berlaku dan saya juga tidak melakukan kerjasama dengan orang tua, takutnya nanti semakin tidak baik untuk masa depan anak, untuk perilaku anak tersebut. Jadi istilahnya gitu saya katlah mulai dari dini gitu, diberikan pendampingan yang khusus lah untuk anak ini tadi. Berarti anak ini memang sudah bersikap tidak jujur kalau menurut Bu Atul gitu ya? Tidak jujurnya itu yang seperti apa Bu Atul? Nah itulah Ibu, jadi setidaknya anak tersebut sudah melanggar kesepakatan kelas kita lah. Kita sudah sepakat bahwa apapun yang itu milik teman, mau meminjam atau mau menggunakan, nah itu kita sudah sepakat harus izin dulu. Nah anak ini yang sepertinya yang belum bisa melakukan kesepakatan tersebut. Nah itu menurut saya kan sudah termasuk menyimpang begitu ya Bu. Dan sikap orang tua yang demikian itu kemudian apa yang membuat Bu Atul itu terbebani dengan sikap orang tua seperti itu? Ya, sangat sekali sebenarnya Bu. Dan terbebaninya itu begini, saya jadi berpikir ya, ketika orang tua itu saya ajak berbicara, berdiskusi lah tentang keadaan anak tersebut itu, orang tua seakan-akan tidak gini. Jadi anak saya baik-baik saja kok di rumah, dia tidak pernah melakukan hal yang diceritakan guru di sekolah. Jadi saya mulai berpikir, apakah kesalahan itu pada lingkungan kelas saya atau bahkan dari saya gitu Bu Den? Ada apa gitu? Jadi ketika kalau menurut saya, pikiran saya pribadi Bu, ketika anak itu sudah berani melakukan di sekolah, itu mungkin kemungkinan anak juga melakukan itu di rumah gitu. Jadi makanya agar saya tahu di rumah bagaimana dan di sekolah bagaimana, itu saya mengajak diskusi orang tua gitu. Itu yang menjadi ganjalan saya kemudian. Apa yang salah itu? Apa memang perlakuan itu terjadi di sekolah saja atau di rumah juga iya? Tapi kalau menurut orang tua sih katanya enggak jadi. Begitu. Iya. Lalu Bu Atul sudah melakukan apa saja terkait untuk menggali informasi lebih lanjut dari yang terjadi ini? Iya, ini Bu Den. Sementara ini gini, di sekolah saya itu kan ada yang tetangganya Bu Den. Ya. Nah ini menurut saya ini Pak, ini sumber yang tepat
cepat ini gitu. Sebelum saya nanti ke anak dan orang tua gitu gitu. Saya tanya, kebetulan tetangga dekat depan rumah gitu. Saya tanyakan bagaimana perilaku anak ini kalau di lingkungan tetangga, di lingkungan rumah. Nah, ternyata menurut cerita beliau itu ibunya itu pernah bercerita, curhat lah sama teman saya ini. Katanya si anak tersebut itu pernah jajan, tapi ibunya dari rumah mengambil uang di dompet ibunya gitu. Jadi lah dari ini kan saya juga bisa menyimpulkan oh ternyata dia tidak melakukan ini di sekolah, di rumah juga. Hanya saja orang tuanya belum bisa menerima mungkin ibu dan dia namanya anak udah jelas apapun itu jelas dibelani gitu nggih. Jadi Bu Atul sudah beberapa langkah untuk mencari tahu, menambah informasi terkait hal tersebut. Lalu apa, rencana apa yang Bu Atul akan lakukan lagi? Rencana yang seperti apa untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, saya itu ya berangan-angan gini sih. Mungkin langkah awal saya itu saya akan mendekati anak dulu. Ya dengan cara dunianya anak-anak mungkin saya dekati, kemudian saya tanya mungkin dengan kalimat yang sehari-hari juga gitu. Katanya kalau seandainya Mbak kamu kalau seandainya jajan, kepingin jajan, tapi ibumu nggak ada di rumah, kamu ngambil uang sendiri apa nggak jajan karena tidak ada ibumu? Kebetulan Bu Deni anak tersebut itu jawabnya saya ngambil uang sendiri di dompet. Itu Bu Deni dari situ dari satu awal itu. Nah itu kan sudah gatok gitu nggih antara jawaban saya yang saya tanya dari sumber teman saya dan hasil dari pendekatan saya ke anak itu Bu Deni. Nah, rencana selain pendekatan pada anak tadi, apalagi yang Ibu Atul barangkali rencanakan? Nah, selain itu tadi saya kok jadi kepikiran ya Bu dari obrolan kita tadi. Gini Bu, tadi saya sudah menggali informasi dari teman, lalu saya juga mendekati anak. Ya, yang mungkin yang langkah yang saya lakukan nanti adalah pendekatan ke orang tua, begitu Bu. Ya. Seperti apa nanti pendekatannya kepada orang tua Pak? Nah ini kan agak sensitif ya Bu ya, gimana ya? Mungkin saya akan mengemas begini. Nah, kebetulan anak tersebut itu sebenarnya pandai Bu, terutama di dalam berhitung, cepat sekali kalau berhitung. Kemudian juga dia juga pinter suka dalam dunia menggambar gitu. Mungkin hal positif itu yang menjadi unggul anak tersebut akan saya ceritakan ke orang tua. Lalu saya akan memberikan sedikit motivasi begitu jika anak ini itu sudah bagus loh, dia sudah pintar sekali kalau matematika, cepat sekali apalagi menggambar. Nah kalau menggambar dia selalu terbaik loh dari teman-temannya. Nah mungkin dari itu perlu kiranya kita harus kayak menata lagi lah dari perilaku. Nah alangkah indahnya, alangkah lebih baiknya jika anak tersebut berprestasi juga memiliki perilaku yang baik. Itu Dan. Ya betul sekali itu Pak Atul. Jadi Pak Atul sudah punya beberapa langkah ini untuk sebagai solusi dari permasalahan yang Bu Atul hadapi. Itu Bu Atul sendiri yang memecahkan permasalahannya. Namun sekarang komitmennya Bu Atul untuk merencanakan aksi, menjalankan rencana aksi itu yang seperti apa Bu Atul? Ya, jadi komitmen saya nanti tetap saya akan melakukan pendampingan pada anak semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian saya juga akan melakukan kerjasama dalam hal ini bagaimana cara mendampingi anak agar keluar dari perilaku yang menyimpang tadi dan akan mempertahankan perilaku yang baik. Dan kira-kira siapa saja yang akan diajak untuk bekerja sama
dalam berkomitmen itu? Ya, jadi mungkin saya yang pertama jelas pada anak dan orang tua. Mungkin saya bisa menambahkan dengan guru-guru yang lain, mapel yang lain, agar itu tidak terjadi pada saat jam pembelajaran saya juga, udah. Jadi semua pada saat pembelajaran apapun dia tetap memiliki perilaku yang baik. Terus sekali itu Bu Atul, berarti Bu Atul tadi datang dengan masalah dan sekarang Bu Atul sudah mencari solusinya, menemukan solusinya sendiri. Itu hebat sekali. Bu Atul sudah merencanakan beberapa aksi untuk ditindaklanjuti dan bertanggung jawab sebagai bentuk komitmennya. Kira-kira Bu Atul ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan lagi? Sementara ini cukup dulu Bu Deni. Mungkin lain waktu Bu Deni ya, kalau jika saya mempunyai masalah-masalah yang lebih mungkin kita bicarakan. Bu Deni, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dari obrolan kita tadi Bu Deni ya santai tadi. Kok muncul berbagai ide gitu. Yang awalnya saya itu buntu saya harus bagaimana. Ternyata dengan obrolan ini saya menemukan langkah-langkah baru untuk menghadapi masalah. Terima kasih ya Bu Deni ya. Ya, Bu Atul. Semoga apa yang dijalankan berjalan sesuai dengan rencana. Iya, terima kasih Bu Deni. Sama-sama. Monggo Bu Deni barangkali melanjutkan aktivitas. Iya, saya akan kembali ke kelas ya Bu Deni. Iya, Bu Atul. Sama-sama, monggo. Baik Bu Deni, terima kasih. Hari ini Bu Deni sudah melaksanakan kegiatan coaching dan tadi kita sudah membicarakan Bu Deni ya indikator-indikator apa yang ingin dicapai dalam melaksanakan coaching. Bu Deni sudah sebagai coach sudah melakukan coaching dan menunjukkan indikator-indikator tersebut. Alhamdulillah Bu Novida, percakapan coaching yang tadi barusan dilakukan sudah mencapai indikator ketercapaiannya. Di antaranya coaching di akhir itu merasa bahagia. Kenapa bahagia? Karena coaching sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi alur tirta itu kemudian ditemukan sendiri dan dicetuskan sendiri oleh coaching, sehingga coaching merasa apa yang percakapan coaching kami lakukan saat itu sangat berguna dan bermanfaat untuk memaksimalkan potensinya. Baik Bu Deni, saya tadi juga sudah melihat Bu Deni sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik, sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita. Kemudian saya juga sudah melihat di sini Bu Deni benar-benar memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Uci bisa menyampaikan dan bisa menggali dan potensi yang ada pada diri Uci bisa muncul. Di situ akhirnya menemukan solusi dari permasalahan dari Uci. Saya rasa Bu Deni sudah memiliki semua kompetensi sebagai coach. Begitu Bu Deni ya. Baik Bu. Kemudian kompetensi apa lagi yang kira-kira Bu Deni ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Apakah masih ada yang ingin dikembangkan lagi atau dirasa sudah cukup menurut Bu Deni? Untuk pengembangan lebih lanjut, percakapan coaching tadi memang kita spesifik pada mengajukan pertanyaan berbobot. Nah ini kemudian bagaimana kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga di masalah-masalah atau di kasus-kasus yang berbeda. Lebih lanjut adalah pengembangan kompetensi-kompetensi lainnya, diantaranya yaitu presence dan mendengarkan aktif. Itu Bu Novida yang ingin dikembangkan lebih lanjut. Baik Bu Deni, saya sangat senang mengikuti kegiatan hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih berkembang lagi apapun kompetensi yang ada pada diri kita sebagai coach. Dan saya sangat merasa bahagia melihat Baik Bu Deni, alhamdulillah kegiatan hari ini sangat luar biasa. Kegiatan coaching bisa berjalan dengan lancar. Kemudian Bu Deni juga bisa memaksimalkan kompetensi yang ada pada diri Bu Deni sebagai coach, dan coaching juga bisa memberikan ide dan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Deni atas waktunya. Sama-sama Bu Novida. Assalamualaikum Bu Deni. Waalaikumsalam Bu Novida.
Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Diana. Kabarnya gimana ya? Alhamdulillah baik Bu Diana. Bu Diana apa kabar? Alhamdulillah saya juga. Alhamdulillah. Jadi ya Bu ya, ini saya mau tanya-tanya. Iya. Jadi sebelum jenengan melakukan coaching bersama Coach Puji, saya mau ngobrol-ngobrol dikit nih sama Bu Novi. Iya boleh Bu Diana, monggo. Nih, jadi gini, apa sih yang Bu Novi perhatikan untuk kompetensi kegiatan coaching ini? Oh, baik Bu Diana, untuk kompetensi dalam kegiatan coaching ini ada beberapa kompetensi yang saya perhatikan, yaitu pertama mengenai listen, kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian memberikan pertanyaan yang seperti itu Bu Diana. Wah, bagus sekali ya Bu. Dari yang saya amati jenengan sepertinya sudah paham apa prinsip dari coaching itu ya Bu. Alhamdulillah sudah Bu. Untuk prinsip coaching sendiri ada 3 Bu Diana, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Itu ya Bu, betul sekali ya. Kadang saya panggil Bu Novi, kadang saya panggil coach ya. Boleh ya. Santai saja Bu Diana. Iya. Sebenarnya saya juga agak grogi ya. Jadi betul sekali coach ya, dan dari rubrik penilaian nanti juga akan seputar itu kan. Kemudian kalau saya tanya kompetensi coaching mana yang ingin coach kembangkan pada saat coaching nanti bersama coaching. Oke, baik untuk kompetensi Bu Diana, saya sih berharap bisa mengembangkan semua kompetensi. 3 kompetensi itu tadi, semuanya sih saya ingin kembangkan. Semuanya ya? Iya, betul. Bagus Bu, bagus sekali menurut saya. Terus saya mau tahu juga nih sebenarnya, adakah kompetensi coaching yang spesifik gitu, yang ingin dengan observasi gitu? Kalau kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan sih lebih ke memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Diana. Karena kenapa? Dengan pertanyaan saya itu nanti berpengaruh terhadap proses coaching yang dilakukan. Apabila pertanyaan saya berbobot, tentunya saya bisa menggali potensi yang ada pada diri coach saya. Seperti itu. Gini coach, apa indikator pencapaian untuk mengajukan pertanyaan berbobot? Gimana Bu Novi melakukannya gitu? Oke, untuk melakukan proses coaching tadi yang berhubungan dengan pertanyaan berbobot, tentunya saya di sini akan menggunakan alur cerita Bu Diana. Saya akan menanyakan tujuan yang ingin dicapai oleh coach saya seperti apa. Kemudian mengidentifikasi masalah apa yang terjadi dan kendala apa yang dihadapi. Kemudian di situ juga saya akan menanyakan aksi yang akan dilakukan, dan yang terakhir tanggung jawab dia untuk mengatasi masalah yang dihadapi tersebut. Seperti itu Bu Diana. Baik Bu Novi ya, saya catat ya. Jadi ketika nanti ada pertanyaan berbobot, kemudian sesuai dengan alur cerita tadi, Bu Novi ingin menggali potensi dari Puji supaya Puji dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga dia itu Pujinya akan merasa senang dan bahagia karena dapat menemukan solusi, kemudian dapat menemukan tujuannya, dapat mengidentifikasi masalahnya, kemudian dapat mengambil kegiatan untuk bertanggung jawab itu. Kemudian mungkin itu Bu yang mungkin bisa dilakukan nanti ya. Jadi selamat melakukan coaching ya Bu Novi. Terima kasih bersama Puji, semoga lancar terus. Ya, bismillah Bu Diana, mohon doanya ya. Ya, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Novida. Salam Bu Deni. Terima kasih sudah dijadwalkan waktu untuk saya berbincang-bincang dengan Bu Novida. Iya Bu Deni, sama-sama. Kita santai-santai saja Bu Deni. Saya juga kebetulan lagi free, tidak ada jam. Monggo Bu Deni. Iya Bu Novida, saya itu ingin sharing, ingin sekali kok buntu ya di sini itu. Jadi ada beberapa permasalahan di kelas saya Bu Novida.
Iya Bu Deni, permasalahan apa ya? Iya. Bu Deni saat ini. Jadi pusing. Jadi anak-anak itu di kelas jam bahasa Inggris itu cenderungnya itu ramai sendiri, kemudian tidak memperhatikan saya, sangat kurang memperhatikan saya. Saya kan guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu biasanya ada di jam-jam pembelajaran yang paling akhir. Nah itu perhatian anak-anak kurang. Kemudian hal lain yang sangat membuat saya terbebani itu asesmen yang dilakukan, yang saya lakukan itu hasilnya kurang memuaskan Bu Novida. Ini gimana ya, saya juga bingung gitu. Oke Bu Deni, berarti Bu Deni ini tadi sedang ada kendala dalam proses pembelajaran di kelas. Iya. Bu Deni merasa anak-anak ini kurang antusias. Iya. Kurang antusias, kurang perhatian. Semangat dalam belajar, terutama pada jam bahasa Inggris, sehingga menyebabkan penilaian sumatifnya kurang bagus. Seperti Iya, Bu Deni ya. iya betul gitu Bu. Oke Bu Deni, kalau begitu kira-kira apa yang Bu Deni inginkan? Yang diharapkan Bu Deni seperti apa di sini? Ya untuk sharing ini saya ingin nanti sharing kita ini saya dapat mendapat solusi nanti seperti itu. Kemudian untuk permasalahan saya, bagaimana nanti murid saya itu terlihat antusias di jam saya, tentunya Bu Novida di jam bahasa Inggris yang di akhir itu. Kemudian selain antusias, yang pastinya salah satu yang lain itu biar asesmen formatifnya atau sumatifnya itu ya memuaskan hasilnya. Itu tujuannya saya mau sharing itu Bu Novida. Baik Bu Deni, jadi di sini Bu Deni berharap menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Bu Deni. Berharap anak-anak bisa semangat, bisa fokus ketika melaksanakan pembelajaran dan akhirnya mendapatkan nilai sumatif yang maksimal atau sesuai dengan yang diharapkan Bu Deni. Iya, Itu ya Bu Deni ya? betul Bu Novida. Oke. Baik Bu Deni, kemudian menurut Bu Deni ini ya, kalau sehari-hari yang sudah Bu Deni lakukan, kira-kira hal apa yang menjadikan anak-anak ini kurang semangat, kurang fokus dalam pembelajaran selain pada jam terakhir itu, kira-kira apa Bu Deni? Apa ya Bu Novida? Jadi selain di jam akhir itu barangkali apa ya Bu Novida, apa terlalu bosan ya dengan jam pembelajaran saya? Karena begini, kadang itu saya metode belajarnya itu saya monoton kalau ceramah ya ceramah saja, itu berpusat sama saya. Anak-anak tidak saya beri kesempatan yang sama atau tidak memberi kesempatan pada anak-anak untuk bicara. Bisa jadi itu, atau bisa jadi juga kadang itu saya monotonnya tapi memberikan video pembelajaran terus seperti itu Bu Novida, sehingga barangkali kalau satu atau dua kali pertemuan menggunakan itu, apalagi nanti saya pakai cerita apa itu suka, tapi di pertemuan selanjutnya yang ketiga keempat kalau saya masih memakai video itu anak-anak sudah tidak memperhatikan kembali. Mungkin itu ya, jadi monotonnya saya itu tidak berselang-seling itu ya. Kalau ceramah terus, kalau video apa itu ya Bu Novida barangkali. Oh, saya paham dengan permasalahannya Bu Deni. Jadi di sini mungkin anak-anak merasa ini ya Bu Deni, merasa bosan atau merasa suntuk gitu ya. Mungkin yang dialami kalau Bu Deni melihat anak-anak seperti itu. Mereka berkeliaran sendiri. Oh, jadi mereka cenderung lebih aktif dengan kegiatan yang lain. Tidak fokus mengikuti pembelajaran gitu. Betul Bu Novida. Saya mungkin ini ya Bu Deni, karena pembelajaran yang dilakukan Bu Deni tadi yang sudah dikatakan seperti itu, yaitu berpusat pada Bu Deni, sehingga anak-anak merasa kurang kesempatannya untuk menunjukkan, untuk proaktif di dalam pembelajaran. Itu Bu Novida, mungkin itu kendalanya. Kemudian apa menurut Bu Deni anak-anak di jam-jam terakhir itu mereka masih happy atau bagaimana ya keadaan anak-anak pada saat jam-jam terakhir itu? Anak-anak itu mungkin sudah bosan, sehingga mereka itu lebih suka bergerak. Mungkin capek ya seharian di sekolah, gitu kan capek, sehingga aktifnya lebih tinggi di jam-jam akhir itu. Gitu. Berarti menurut Bu Deni Kinestetiknya itu tinggi. Oke, jadi mereka bukan
bukan ngantuk ya, tapi cenderung aktif, tetapi tidak fokus dalam belajar gitu ya Bu? Oke. Oh, saya mungkin memahami apa yang Bu Deni sampaikan tadi, bahwasanya di sini mungkin anak-anak merasa jenuh ya, bosan belajar, sehingga mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, jadi lebih ke main, betul. Oke. Kalau menurut Bu Deni sendiri ya, bagaimana sih Bu Deni kira-kira memberikan motivasi kepada anak-anak yang merasa jenuh, merasa bosan dan tidak fokus dalam pembelajaran? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apa ya Bu Novida? Barangkali saya akan memberikan pembelajaran di kelas itu yang lebih menarik, baik itu nanti melalui permainan, karena gaya belajar kinestetisnya ini lebih tinggi untuk saya temukan di akhir jam pembelajaran. Jadi mungkin saya memberikan banyak permainan begitu. Oke, jadi Bu Deni merasa bahwasannya anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik tadi di jam-jam terakhir itu bisa difasilitasi dengan adanya permainan, gitu ya Bu Deni ya? Oke, dengan permainan, dengan apa namanya Bu Deni? Yang Bu Deni katakan tadi, seperti tepuk-tepuk tadi apa? Ice breaking. Oke, baik. Berarti dengan ice breaking. Iya. Tapi Bu Deni ya, mungkin bisa juga diterapkan seperti itu. Tetapi Bu Deni, menurut Bu Deni sendiri yang sudah dialami saat ini, kenapa asesmen formatif yang Ibu berikan ini kok hasilnya kurang memuaskan? Kira-kira apa kendalanya Bu Deni? Kalau menurut saya asesmen formatif itu kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan ya, karena murid-murid ini memang tidak mempedulikan pada saat jam pembelajaran saya. Jadi maka itu barangkali karena kinestetisnya tinggi, maka pembelajaran yang menggunakan metode permainan itu yang lebih diminati siswa. Kemudian untuk mengumpulkan kembali konsentrasinya itu barangkali dengan menggunakan ice breaking. Mungkin itu Bu Novida. Oke Bu Deni, jadi Bu Deni untuk mengatasi masalah tadi ingin memberikan pembelajaran yang bervariasi dengan adanya permainan atau ice breaking agar dampaknya baik untuk penilaian sumatif tadi. Tetapi Bu Deni, kira-kira kalau Bu Deni fokus dengan permainan atau ice breaking, apakah kompetensi yang disampaikan itu bisa secara maksimal diterima anak-anak? Iya. Nanti kalau permainan terus pada bosan ya Bu Novida? Iya, tentunya pasti menyenangkan Bu Deni kalau permainan, tapi ada saatnya juga anak-anak tentu akan jenuh Bu Deni. Iya ya. Atau begini ya, berarti sama seperti video yang diberi video terus bosan, kemudian ceramah terus juga bosan. Barangkali nanti kalau game terus juga bosan anak-anak. Bisa jadi seperti itu Bu Deni. Iya ya. Hal itu mungkin terjadi kalau kita menerapkan itu berulang-ulang. Kalau hal itu terjadi Bu Deni, misalkan anak-anak dengan gamenya Bu Deni, dengan permainan yang sudah diterapkan, terus anak-anak merasa bosan, apakah Bu Deni ada solusi lain atau hal lain yang ingin diterapkan? Kira-kira seperti apa Bu Deni? Apa ya Bu Novida? Untuk mengatasi hal itu coba Bu Deni. Bisa sih Bu Novida. Jadi kalau untuk video game itu kita selang-seling mungkin tidak bosan. Selain itu barangkali pembelajaran di luar kelas ya, itu sehingga suasananya baru, anaknya murid-murid juga merasa karena baru ya, biasanya mereka lebih tertarik untuk mengeksplor di tempat-tempat yang mereka baru. Apa itu ya mungkin di luar kelas itu, pembelajaran di luar kelas. Selain itu ice breaking juga. Ide bagus Bu Deni, saya juga sangat setuju dengan yang Bu Deni sampaikan. Tadi Bu Deni sudah ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi, jadi ada kegiatan permainan, ice breaking, bisa juga menerapkan kegiatan di luar kelas. Seperti itu tadi ya yang Bu Deni. Iya, itu untuk kebosanannya murid. Oke, agar murid tidak merasa bosan. Iya. Oke. Baik Bu Deni, kemudian untuk yang Bu Deni rencanakan ya, untuk menerapkan atau menemukan solusi dari masalah-masalah Bu Deni tadi, kan Bu Deni sudah ada ide seperti itu. Kemudian rencana awal atau aksi yang ingin Bu Deni rencanakan seperti apa untuk kedepannya? Untuk kedepannya ya saya akan membuat RPP
RPP berdiferensiasi sehingga dapat memfasilitasi kebutuhan kinestetis siswa saya, murid saya itu yang tinggi di jam-jam akhir. Selain dari itu, asesmen yang saya gunakan barangkali nanti asesmen pada diferensiasi produk, karena kemarin itu juga ada sempat mau mengirim asesmen dengan menggunakan voice record, tapi waktu itu saya tidak mengizinkan karena nanti repot, mana ada tulis, mana ada recording. Nah itu barangkali saya tidak mau repot sehingga saya tidak mengizinkan. Nah mungkin kedepannya saya tidak akan memperlakukan seperti itu, tapi saya akan lebih melunak kepada murid dengan menggunakan RPP diferensiasi produk. Oke. Baik Bu Deni, berarti Bu Deni tadi dari awal sudah mengetahui permasalahan yang dihadapi, kemudian Bu Deni juga sudah menemukan solusi apa yang akan dilakukan, dan Bu Deni juga sudah mempunyai rencana aksi yang akan dilakukan. Kemudian Bu Deni sebagai tanggung jawab Bu Deni sebagai seorang guru, agar rencana yang ingin dilakukan tadi bisa tercapai, kira-kira tanggung jawab apa yang harus dilakukan sekarang ini? Hal yang pertama berarti sama dengan komitmen saya Bu ya untuk rencana itu, yaitu saya memberikan menambah pengetahuan saya bagaimana untuk memfasilitasi murid-murid dengan gaya belajar kinestetis. Itu yang pertama. Begitu juga menambah pengetahuan ice breaking, kemudian juga pengetahuan tentang RPP berdiferensiasi, utamanya berdiferensiasi produk. Itu untuk kemudian saya dapat memberikan pelayanan, yaitu berupa pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya di kelas. Oke, luar biasa Bu Deni, dari pembicaraan kita tadi. Iya, alhamdulillah menyampaikan masalah yang dihadapi, dan sudah mendapat solusi. Betul sekali. Dengan kita ngobrol-ngobrol tadi, sharing, Bu Deni mendapatkan ide-ide untuk mengatasi masalah tersebut. Alhamdulillah Bu Novida, terima kasih sekali. Tadi itu saya belum benar-benar buntu di sini. Apa ya? Saya sudah pakai video, katanya video kan menambah memfasilitasi banyak gaya belajar. Sudah saya pakai itu, tapi kok anak-anak masih bosan, ini gimana? Sangat senang Bu Deni bisa menemukan solusi atas masalah yang sudah dihadapi. Kemudian Bu Deni juga sudah merancang aksi untuk kedepannya. Betul sekali. Alhamdulillah nanti bisa itu ya Bu Deni, bisa dilaksanakan dengan baik yang direncanakan dan tujuannya bisa tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Novida atas waktunya. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu Bu Deni. Amin. Bu Novi, saya ucapkan selamat atas percakapan coaching bersama Kuci ya Bu. Terima kasih atas kegiatan coachingnya ya Bu. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan pengamatan pada kegiatan coaching saya. Kan tadi kita sudah membicarakan indikator ketercapaian pengembangan dalam coaching sebelumnya. Menurut jenengan, apa yang sudah Coach lakukan saat coaching yang menunjukkan hal itu tadi? Oke, baik Bu Diana, dalam proses kegiatan coaching tadi, saya rasa saya sebagai coach sudah melaksanakan dan semua kompetensi sudah saya terapkan. Nah, di sini saya menggunakan alur kita, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga saya bisa menggali semua potensi yang ada pada diri coach saya. Seperti itu Bu Diana. Iya Bu, bagus banget loh Bu ya. Saya juga sudah melihat jelas alur cerita yang dilakukan tadi dengan lengkap dan urut, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan sampai pada tanggung jawab yang sudah disepakati pada percakapan coaching tadi. Kemudian kompetensi pertanyaan berbobot yang jenengan ajukan dapat memunculkan alur cerita tersebut dan mampu mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari masalahnya. Menurut saya seperti itu, sehingga coachingnya saya lihat merasa bahagia, senang gitu Bu, karena oh ternyata saya bisa ya gitu. Jadi berfungsi lah pertanyaan begini. Betul Bu Diana, tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan itu bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coach saya. Di situ coach saya mengetahui permasalahannya apa,
kendalanya di mana, akhirnya bisa menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Seperti itu. Kemudian kalau saya beritahu kompetensi apa yang ingin coach kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Untuk yang ingin saya kembangkan tentunya sangat banyak ya Bu Diana. Saya ingin menerapkan beberapa kali proses coaching ini, di mana saya bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri saya, baik bisa menjadi pendengar yang baik, bisa menjadi coach yang baik, kemudian membantu mitra saya atau coach saya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seperti itu Bu Diana. Terima kasih Bu Novi atas waktunya. Semoga semua yang kita lakukan dan kita upayakan hari ini dapat memaksimalkan semua potensi yang ada pada coach atau coaching atau saya sendiri sebagai pengamat, sehingga kita semua dapat memaksimalkan semua potensi yang ada demi kebaikan murid kita dan kemajuan kita ya Bu ya. Betul Bu Diana, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, dan saya di sini juga belajar banyak hal. Tentunya saya menambah pengalaman saya sebagai Terima kasih. Sama-sama Bu Diana, terima kasih kembali.